أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وأشهد أن لا إله إلا الله لا إله في الوجود بحق سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واستشعروا دائما مراقبة الله لكم واحذروا من الذنوب والمعاصي في السر والعلن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, azanallahu wa iyyakum ajmain. Di antara takdir Allah dan ketentuannya bahwasanya Dia pasti akan mencoba, akan memberi ujian kepada hamba-hambanya yang mukmin untuk mengetahui sampai di mana kadar keimanan mereka. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna Allahu al-kadhibin wa la ya'lamanna al-kadhibin. Artinya Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira hanya cukup dengan berkata kami telah beriman maka mereka tidak akan diuji, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan sungguh Allah akan tahu siapa orang-orang yang benar, dan Allah akan tahu, sungguh akan tahu Allah siapa orang-orang yang dusta atau bohong. Kemudian di ayat berikutnya, ayat keempat dari surat Al-Ankabut, Allah berfirman bahwasanya janganlah orang yang melakukan dosa itu mengira akan selamat dari siksa Allah. Dalam firman-Nya Allah berfirman, am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'at an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwasanya mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Untuk itu, ma'asyiral muslimin, kita harus berhati-hati. Kita jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Apalagi kita harus mengira bahwa kita akan selamat dari siksa Allah. Suatu ketika diceritakan ada seorang laki-laki datang kepada Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Al-Hasan bin Yasar Al-Basri. Dia salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Tabi'in artinya seorang yang hidup bersama sahabat, berarti tidak tahu Nabi, tidak pernah melihat Nabi, tapi melihat sahabat dan mati dalam keadaan Islam. Bertanya laki tersebut kepada Al-Hasan Al-Basri. Dia berkata, wahai Hasan Al-Basri, saya mendengar bahwasanya setiap maksiat, setiap dosa itu pasti ada hukumannya, dan saya telah melakukan maksiat, melakukan dosa, tapi saya tidak pernah melihat hukuman tersebut. Apa jawaban dari Al-Hasan Al-Basri? Ya bunayya, wahai anakku, betapa banyak Allah telah menghukum kamu, akan tetapi kamu tidak sadar, tidak tahu. Berkata laki-laki tersebut, bagaimana itu terjadi? Dijawab oleh Hasan Al-Basri, bukankah Allah telah mencabut darimu kenikmatan manisnya bermunajat kepada Allah? Bukankah telah berhari-hari lewat di hadapanmu di mana kamu tidak pernah membaca Al-Quran? Bukankah telah berlalu bermalam-malam kepadamu dan kamu
tidak pernah melakukan sholatul lail. Dan bukankah Allah telah menyetop, menahan lisan kamu untuk selalu berzikir kepada Allah? Dan bukanlah Allah telah mencobamu dengan ujian harta, ujian kedudukan, dan ujian popularitas? Bukankah hatimu tidak pernah merasakan beratnya melakukan ketaatan? Apakah mudah bagimu? Bukankah mudah kepadamu melakukan ghibah, mengadu domba, berdusta? Bukankah Allah telah melupakan kamu kepada akhirat dan kamu sibuk menghadapi fokus kepada duniamu? Bukankah telah berlalu kepadamu musim-musim atau masa-masa kebaikan? Bulan Ramadan, di bulan Syawal, 6 hari pertama bulan Syawal, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tapi kamu tidak mendapat taufik untuk mempergunakannya sebaik mungkin. Sesungguhnya paling mudahnya hukuman Allah adalah yang dirasakan, baik itu menyangkut harta, menyangkut anak atau kesehatan. Dan sesungguhnya paling besar-besarnya hukuman Allah di dunia maksudnya, yaitu yang tidak pernah dirasakan oleh hatimu, seolah kamu tidak berdosa kepada Allah dan itu tidak dirasakan oleh hatimu. Dan terus berkata, bahkan di antara hukuman Allah telah membuka kepadamu nikmat keduniaan dan menjadikan kamu lupa kepada akhirat, membuka kepadamu ilmu dunia dan kamu sibuk dengan ilmu dunia sehingga kamu lupa ilmu akhirat, kamu lupa untuk belajar agamamu. Allah memberi rezeki kepadamu dengan harta yang banyak, tapi Allah mengharamkan kepadamu lezatnya ketaatan dan melakukan ibadah-ibadah. Demi Allah, demi Tuhanku, kata Al-Hasan Al-Basri, ini adalah hukuman Allah di dunia. Betapa banyak Allah menghukummu, tapi kamu tidak menyadarinya. Naudzubillah. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak pada hari kiamat akan kami kumpulkan dia dalam keadaan buta. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, dia tidak akan pernah tenang hidup dunia, tidak akan pernah dapat kelapangan dalam dadanya, tetapi dadanya sempit walaupun dia menikmati segala macam kenikmatan dunia. Secara zahir dia menikmati kenikmatan, dia makan apa yang dia suka, dia pakai apa yang dia suka, dia tempati tempat tinggal yang dia ingini, tetapi hatinya kosong, tidak mendapat hidayah. Dia terus dalam kesusahan, dalam kebimbangan, dan itulah yang disebut dengan ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit, ma'isyatan dongka. Ma'asyarul muslimin rahimani rahimakumullah, hukuman Allah itu kepada hambanya yang berbuat dosa atau bermaksiat itu bisa terjadi di dunia, atau bisa terjadi di kubur atau di alam barzakh, atau bisa terjadi di akhirat kelak, atau bisa terjadi di ketiga-tiganya. Di dunia dihukum, di alam kubur, di alam barzakh dihukum, di akhirat dihukum, bisa terjadi. Maka kita seharusnya berusaha sebisa mungkin untuk menghindar sebisa mungkin, menjauhkan diri dari siksa Allah. Seandainya balasan atau ujian oleh Allah SWT di dunia itu diturunkan kepada para nabi, di mana mereka itu maksum, tidak melakukan dosa, diturunkan kepada Allah oleh kepada orang soleh, maka ada hukuman Allah yang diturunkan karena perbuatan maksiat akibat tangan-tangan jahil manusia. Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena akibat dari ulah tangan manusia, agar supaya Allah memberi mereka rasa kepada mereka sebagian dari apa yang mereka kerjakan, akibat dari apa yang mereka kerjakan, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Allah juga berfirman dalam ayat lain,
walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan sungguh akan kami timpakan kepada mereka azab siksa yang dekat, yakni di dunia, sebelum siksa yang besar, al-azab al-akbar, yaitu di akhirat, agar supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Ibnu Abbas berkata, makna daripada al-azabul akbar adalah musibah yang diturunkan oleh Allah, penyakit dan beberapa musibah lainnya sebagai ujian Allah kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masing-masing kita harus tahu, harus diilmui bahwasanya paling beratnya siksa di dunia ini sampai kepada kematian seseorang, karena dia harus dihukum bunuh, dihukum mati, karena dia harus dipancung karena membunuh orang lain dengan tidak benar. Mungkin dia harus menjalani rajam sampai dia mati. Itu sangat ringan sekali dibanding siksa Allah di akhirat. Sekali lagi, sangat ringan sekali sampai kepada hukuman kematian di dunia. Itu sangat ringan dibanding hukuman di akhirat. Allah berfirman, wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Demikianlah kami akan memberi balasan kepada orang yang melampaui batas dengan perbuatan dosa-dosa besar dan dia tidak beriman kepada ayat-ayat kebesaran Tuhannya, dan sungguh siksa akhir itu lebih dahsyat dan lebih kekal. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih tentang betapa pedihnya siksa di akhirat yang tidak akan pernah terlintas dalam pikiran kita, tidak akan terlintas dalam hati kita. Cukuplah dalam khutbah siang hari ini saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW tentang paling ringannya siksa di neraka. Dalam hadis sahih rawahul Bukhari wa Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ahwala ahlin nari adzaban yaumal qiyamah la rajulun tudau fi ahmasi qadamaihi jamratun yaghli minha dima'uh. Rawahul Bukhari Muslim. Sesungguhnya paling ringannya penduduk neraka siksanya, yang paling ringan adalah seseorang di mana bara api neraka diletakkan di bawah telapak kakinya, tapi akan mendidih otaknya. Yaghli minha dima'uh. Bara api diletakkan di bawah telapak kaki, tapi yang mendidih adalah otaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu paling ringannya siksa dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di akhir khutbah ini saya mengajak diri saya dan semua yang hadir saat ini dengan dua perkara. Yang pertama, sekali lagi kita jangan meremehkan dosa kecil, sekecil apapun. Dan kita tidak boleh bahwa kita akan selamat dari siksa Allah karena dosa yang kita kerjakan. Tidak. Pasti semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan ada balasannya, kecuali Allah kalau mengampuni kita. Untuk itu maka kita jangan pernah putus untuk beristighfar, untuk bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa kita. Yang kedua, mari kita sering-sering berdoa seperti doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Hadis sahih Al-Bukhari Muslim. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu dari siksa azab kubur, dari siksa alam barzakh, dan dari siksa api neraka. Aku juga minta perlindungan kepada Allah dari cobaan kehidupan dan kematian, dan dari cobaan ad-dajjal. Amin ya rabbal alamin. Nafa'anillahu wa iyyakum bi hadi kitabih wa ittiba'i sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahis samil alim
يعلم السر وأخفى والصلاة والسلام على سيد الأتقياء وإمام الأولياء وخير الرسل والأنبياء صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وعظموه في قلوبكم وخافوه في السر والعلن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا هذا وصلوا وسلموا على سيد الورى وخير من وطئ الثرى فقد أمركم بذلك رب الشعرى فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سامع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادتنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.